I drink coffee every day. Drinking coffee is better than smoking. Halo rekan-rekan pelajar dan mahasiswa atau siapa saja yang sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Selamat berjumpa kembali dengan English for You dengan menggunakan metode SPELL, Simple and Practical English Language Lesson. Pada sesi 17 ini, kita akan lanjutkan cara menggunakan verb ing sebagai kata benda. Dalam proses belajar, Anda tidak perlu merasakan atau memikirkan mengapa ini kata benda. Pakai saja sesuai ketentuan karena arti sama. Fokuslah saja pada apa yang harus dilatih. Yang pertama, apabila kita ingin berpendapat dengan menggunakan kata kerja, maka gunakanlah verb ing. Misalnya, berjalan di pagi hari itu sehat. Walking in the morning is healthy. Minum banyak air putih itu bagus. Drinking a lot of fresh water is good. Yang kedua, verb ing dipakai sebagai judul. Jika kita ingin membuat judul, kemudian judul itu adalah kata kerja, maka harus menggunakan verb ing. Karena jika menggunakan verb 1, itu adalah perintah dan diterjemahkan dengan ditambah lah, seperti yang banyak terdapat dalam buku pelajaran. Misalnya, read, bacalah, sedangkan reading, membaca atau bacaan. Sebelum kita lanjutkan dan sebelum menimbulkan kebingungan, saya ingatkan lagi bahwa kata kerja V1, V2, V3, dan V-ing arti sama seperti yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Yang harus teman-teman pahami bahwa verb ing sebagai kata benda adalah karena kata itu menempati posisi yang harusnya adalah kata benda, maka dianggap sebagai kata benda. Jadi, bukan benda yang sebenarnya. Untuk itu, teman-teman jangan bingung dengan terjemahannya. Seperti contoh yang tadi, walking in the morning is healthy. Berjalan di pagi hari itu sehat. Jadi, walking tetap kita terjemahkan berjalan. Tidak perlu mencari ini bendanya apa. Lalu, walking diterjemahkan menjadi jalanan atau perjalanan, justru menjadi salah. Selanjutnya, verb ing sebagai kata benda karena berada setelah kata kerja tertentu seperti yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Untuk mengingatkan saja, misalnya avoid, enjoy, finish, like, love, stop, dan lain-lain. Misalnya, I enjoy watching movies on TV. Kata watching tetap kita terjemahkan menonton. Jangan dicari bendanya, tontonan, pertontonan, tonton-tonton, atau apapun yang justru menjadi salah. Selanjutnya, kita harus menggunakan verb ing setelah preposisi atau kata depan. Contoh preposisi about, after, at, before, by, for, from, in, of, on, with, without, beside, besides, dan lain-lain. Misalnya, after having breakfast, he goes to school. Reading is different from speaking. You cannot eat without drinking. Thank you for watching. Perlu saya tegaskan teman-teman, yang ditambah ing setelah preposisi adalah kata kerja, bukan kata yang lain. Jadi, kata benda asli tidak bisa ditambah ing. Misalnya, it is for eating. It is for you. Jadi, you adalah benda asli, maka tetap you walaupun setelah preposisi for. Jangan menjadi youing. Kesimpulan, penggunaan verb ing sebagai benda karena menempati posisi benda. 1. Verb ing sebagai judul. Jadi, kalau kita ingin membuat judul dengan kata kerja, maka harus verb ing. Misalnya, speaking, reading, listening,
dan lain-lain. 2. Bila ada kata kerja tertentu, misalnya avoid, enjoy, finish, dan lain-lain, lihat di sesi sebelumnya untuk kata yang lain. Bila diikuti kata kerja, maka harus ditambah ing atau verb ing. 3. Bila ada preposisi atau kata depan, misalnya at, in, on, of, from, dan lain-lain, dan langsung diikuti kata kerja, maka kata kerja itu harus ditambah ing atau verb ing. Perlu saya ingatkan lagi bahwa kata kerja verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing arti sama. Jadi, bila kita menjumpai go, went, gone, going, semua artinya pergi. Jadi, bila kita menjumpai kata going, walaupun itu dianggap benda, kita tetap terjemahkan pergi. Kita tidak perlu mencari bendanya, misalnya bepergian atau kepergian. Justru salah dan membingungkan. Ketentuan tadi berlaku untuk semua kata kerja. Jadi, yang harus dilatih dan dikuasai adalah aturannya saja, karena tidak mengubah arti. Sekarang saatnya Anda berlatih. Untuk memulai, Anda bisa menerjemahkan ini. Minum kopi sebagai judul. Drinking coffee. Ayah saya suka minum kopi di pagi hari. My father enjoys drinking coffee in the morning. Setelah minum kopi, dia mandi. After drinking coffee, he takes a bath. Sebelum pergi bekerja, dia minum kopi lagi. Before going to work, he drinks coffee again. Minum kopi terlalu banyak itu tidak bagus untuk kesehatan Anda. Drinking coffee too much is not good for your health. Saya menghindari minum kopi sebelum makan pagi. I avoid drinking coffee before eating breakfast. Minum susu di pagi hari itu lebih bagus. Drinking milk in the morning is better. Sebenarnya, minum kopi itu lebih bagus daripada merokok. Actually, drinking coffee is better than smoking. Tetapi merokok itu juga bagus untuk para perokok. But smoking is also good for smokers. Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran setelah menjadi kalimat? Bila Anda tidak setuju dengan contoh tadi, itu bagus. Anda harus sudah bisa membuat kalimat sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, bila ada pendapat atau pertanyaan, jangan sungkan, silakan tulis di kolom komentar. Akhirnya, sampai di sini dulu untuk sesi 17 ini. Terima kasih. Keep learning, keep practicing, keep improving, and keep in touch. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah maju, dan ikuti terus program ini. See you in the next session. Goodbye.